Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis $5 juta. Dan PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai tadi sebesar pembelian jam tangan ya sebesar $55.000. Itu 550 juta rupiah, dan ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda, dan itu juga sudah PPATK analisis dan PPATK sampaikan kepada KPK. Jadi gini, hukum itu harus logis, harus masuk akal. Kalau PPATK menelusuri itu kan artinya bahwa ada uang korupsi yang dibawa lari oleh Pak Lukas dari Jayapura ke Singapura. Kan logikanya begitu. Karena ini kalau kita ikut cara berpikir PPATK berarti ada setoran tunai. Seolah-olah bahwa PPATK itu bisa memeriksa setoran tunai di negara orang lain. Sama di mata hukum. Itu kan proses penegakan hukum yang harus kita hormati. Dan saya kira kalau KPK menangkap itu pasti sudah punya fakta barang bukti yang ada. Itu pasti. Dugaan korupsi, suap dan gratifikasi dengan tersangka LE selaku Gubernur Papua, perlu kami sampaikan bahwa proses penyidikan yang KPK lakukan ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang diterima oleh KPK, sehingga ingin kami tegaskan penyidikan yang sedang KPK lakukan ini murni penegakan hukum, tidak ada kepentingan lain. Ada tindak pidana korupsi dan kemudian diketemukan dua alat bukti terjadinya TPPU, maka penyidik menggabungkan dua sekaligus dan melaporkan kepada PPATK bahwa kami sedang menangani ini, karena kan memang datanya dari PPATK. Jadi upaya-upaya itu adalah upaya-upaya yang sudah menurut saya sih nggak bisa ditawar lagi ya. Harusnya ya nggak ada alasan untuk KPK tidak menerapkan secara dalam satu dakwaan nantinya gitu. Memang seseorang merasa tidak sepakat atau tidak puas dengan penetapan tersangka, ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh, yaitu mengajukan upaya pra-peradilan. Namun, yang harus dijadikan catatan, sekalipun pra-peradilan diajukan, sama sekali tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Lukas NMB tilep duit negara sebesar 11 miliar rupiah. Indonesia dikejutkan oleh kasus korupsi Gubernur Papua, Lukas NMB. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Lukas atas kasus dugaan suap dan gratifikasi bernilai 11 miliar rupiah. Dikutip dari Detik, Lukas ditangkap setelah dirinya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Setelah ditangkap, Lukas kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Setiba di Jakarta, Lukas dibawa ke RSPAD untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Lukas kemudian dirawat terkait kondisi kesehatannya. Ketua KPK Firly Bahuri mengungkapkan bahwa Lukas NMB diduga menerima suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Total suap dan gratifikasi yang diterima Lukas diduga senilai 11 miliar rupiah. Adapun rinciannya 1 miliar rupiah diduga suap, sisanya yakni 10 miliar rupiah merupakan total gratifikasi. Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek tersebut, tersangka LE diduga menerima uang dari tersangka RL sebesar 1 miliar, kata Firly saat konvers di RSPAD Gatot Subroto Rabu 11 Januari 2023. Tersangka LE diduga juga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya, yang berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar 10 miliar rupiah, tambahnya. Firly mengungkapkan kasus ini bermula saat Lukas NMB menerima suap dan gratifikasi dari tersangka RL dari PT Tabi Bangun Papua atau TBP. Lukas ditengarai berperan aktif dalam pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUTR Pemprov Papua dengan memenangkan perusahaan tersebut, salah satunya adalah PT TBP.
KPK sendiri telah memblokir rekening Lukas NMB berisi uang senilai 76 miliar rupiah. KPK juga menggeledah sejumlah tempat terkait dugaan penerimaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB. Dari penggeledahan tersebut, KPK telah menyita aset dengan total 4, miliar rupiah. Aset tersebut berupa emas dan kendaraan mewah. Kami pun telah melakukan penggeledahan lebih kurang 6 tempat daerah yang kami lakukan di tempat yang tersebar di Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, dan Batam, kata Firly. Menurut KPK, Lukas NMB diduga melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tilep uang 3 proyek. KPK mengungkap Gubernur Papua Lukas NMB menerima suap dan gratifikasi dari pengerjaan proyek Pemprov Papua pada 2021 silam. KPK pun mengungkap daftar ketiga proyek itu. Pertama, proyek multi-years, peningkatan Jalan Entrop Hamadi dengan nilai 14,8 miliar rupiah. Ujar KPK dikutip dari video 20 detik pada Kamis 12 Januari 2023. Kedua proyek multi-years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek 13,3 miliar rupiah. Sementara yang ketiga adalah proyek dengan nilai 12,9 miliar rupiah. Ketiga adalah proyek penataan lingkungan Venus Menembak Outdoors Auri dengan nilai proyek 12,9 miliar rupiah. KPK memastikan perkara yang menyeret Lukas NMB akan dilanjutkan dengan proses hukum yang berlaku. Namun demikian, KPK mengaku tidak akan mengesampingkan asas tugas pokok hingga hak asasi manusia. Kami pastikan bahwa perkara yang sedang kita tangani juga tetap kita lanjutkan dengan berpedoman kepada ketentuan prosedur hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tegas Firly. Siasat nasi bungkus. Upaya penangkapan Lukas NMB tidak mudah. Polisi dan KPK harus melakukan siasat yang rapih. Siasat yang digunakan adalah dengan menghitung nasi bungkus di balik penangkapan Lukas NMB. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku pihaknya menghitung pesanan nasi bungkus untuk memetakan kekuatan pendukung Lukas NMB. Kita tahulah Lukas tuh pendukungnya berapa. Hari pertama dia beli nasi bungkus misalnya 5.000, besok turun 3.000, terakhir turun hanya 60. Ini sekarang sudah tidak ada orang yang jaga di sana. Kita tahu. Masa kita tidak tahu yang begitu? Makanya terus dihitung cara menangkapnya gimana. Ujar Mahfud dikutip Kamis 12 Januari 2023.